Contohnya kita akan menaruh objek di sini. Kita ingin objek ini bergerak mengikuti tangan gua misalkan. Pindah ke atas ke bawah, muter atau ngegedein atau ngekecilin atau pindah pojok sana, pojok sini atau gimana dan berakhir di mana. So hi, assalamualaikum, masih bareng gue Malik. Jadi di kesempatan kali ini gue mau bahas tentang keyframe. Apa itu keyframe dan bagaimana cara penggunaannya, kita akan coba bahas tuntas di video kali ini. Dan sebetulnya mungkin orang lain udah pada tahu juga keyframe itu apa. Cuma di sini gue mau edukasi teman-teman semua yang mungkin baru terjun ke dunia editing video gitu. Dan setahu gue keyframe ini gue sering pakai dulu pada saat awal edit video itu di Adobe After Effects. Itu memang di situ ada tools atau fitur keyframe-nya, dan sekarang udah ada juga ternyata di Adobe Premiere Pro. Sebetulnya udah lama juga ada di Adobe Premiere Pro, cuman ya nanti kita coba bahas mendetail aja gitu buat teman-teman semua yang mau tahu tentang keyframe. Karena kenapa gua coba bikin satu video tentang keyframe, menurut gua ini hal yang cukup ya epic sih, keren gitu loh. Kita coba bisa ngegerakin objek sesuai yang kita mau. Jadi keyframe secara definisi itu bisa diartikan sebagai suatu lokasi pada timeline kalian di mana yang menandakan awal dari video sampai dengan akhir dari video tersebut untuk membuat sebuah transisi. Ataupun dengan kata lain, keyframe dapat diartikan sebagai dijelaskan sebagai suatu posisi transisi di mana harus mulai dan harus berakhir untuk membuat sebuah animasi pada objek kalian gitu. Secara definisi seperti itu, dan mungkin untuk lebih mudah untuk menjelaskannya ya keyframe artinya key dan frame. Jadi kunci suatu frame. Jadi kalau diibaratkan kalau kita membuat video itu kan biasanya ada timeline. Ada timeline. Jadi timeline itu kan maju dari awal sampai akhir sini, dan dari awal sampai akhir sini itu kan menandakan sebuah video kita mulai dan video kita berakhir. Contohnya kita akan menaruh objek di sini. Kita ingin objek ini bergerak mengikuti tangan gua misalkan. Nah, ini menggunakan keyframe gitu. Ataupun kita buat lebih rumit lagi gitu seperti ini. Gini. Jadi, ini adalah sebuah animasi. Di awal kita taruh objek di sini sampai dengan mungkin kita ingin taruh objek itu di mana, terserah kita taruh objek pindah ke atas ke bawah, muter atau ngegedein atau ngekecilin atau pindah pojok sana, pojok sini atau gimana dan berakhir di mana. Nah, cara menggerakkan objek tadi itu menggunakan keyframe. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita coba bahas langsung di Adobe Premiere Pro-nya. Dan ya, saat ini kita sudah berada di Adobe Premiere Pro. Seperti biasa sudah gue siapkan projectnya. Kita coba ambil contoh videonya. Untuk contoh videonya kita ambil dulu contoh yang mungkin video dari slow motion yang sebelumnya pernah gue share. Oke, kita sudah drag videonya ke timeline dan kita coba putar dulu videonya. Oke, kayak begitu gitu kan. Oke, dan ya untuk menjelaskan keyframe agar lebih mudah, kita coba ambil sebuah objek sebetulnya. Ini bisa video, foto, ataupun mungkin kalian bisa bikin teks sendiri, bikin teks gitu itu juga bisa. Cuman untuk mempermudah kita coba ambil suatu gambar dulu aja deh. Kita ambil gambar. Oke, lalu kita drag ke timeline, taruh di atas ini biar dia ada di atas dari layer awal. Oke, kita mungkin kecilkan dulu ukurannya. Oke, segini mungkin. Oke, kita coba atur dulu dia munculnya di mana gitu. Oke, nah buat contohnya kita coba kasih dia di sini. Nah, ini kan, bentar. Nah, ini kan objek nih. Ini kan objek kita nih, dan ini dia diem pastikan karena dia cuma sebuah gambar gitu loh. Dia pasti diem. Gitu. Nah, gimana caranya kita bikin dia bergerak gitu loh. Nah, kita coba atur gerakan si ini mengikuti kaki dari orang yang ada di video ini gitu. Nah, bagaimana cara keyframe itu bekerja? Kalian pergi ke effect control atau effect control, kemudian bagian position ini di motion ada position. Ini di bagian kirinya ini ada mungkin di sini namanya toggle animation. Nah, ini keyframe. Kalian nyalakan keyframe ya, bagian position. Kenapa kita nyalakan keyframe di bagian position? Karena kita akan menggerakkan posisi dari objek ini. Jadi yang diatur adalah positionnya gitu. Nah, kita nyalakan keyframe ya. Lalu kita putar videonya, mungkin kita majukan videonya sekitar 1 frame gitu. Oke. Kita tarik ke atas, ikutin lagi kakinya. Kita majukan lagi 1 frame. Tarik lagi. Oke, terus begitu sampai atas. Kalau ini mungkin cara agar rapi aja gitu ya, kita ngikutin kakinya. Jadi majukan 1 frame, kita tarik lagi gitu.
Untuk cara cepatnya ya kita bisa tarik timelinenya, gitu kan. Kita atur dia jalannya kemana, kakinya nih, sini, kita tarik lagi, kemudian atur lagi, kita tarik lagi videonya, maju, kita atur lagi posisi gambarnya ngikutin kaki dari objek ini, dan terus seperti itu sampai selesai, sampai ya di mana objek ini mau berakhir gitu loh. Kita coba terus ya, seperti ini. Tarik lagi di sini, tarik lagi, oke dia turun dia, oke dia turun, kita kasih turun juga, turun juga, gitu. Oke, jadi intinya di awal sini kita kan naruh objeknya gitu loh. Kita taruh objeknya di sebelah sini. Dan kenapa kita harus majukan timelinenya ya? Karena kita pengen atur si objek ini dia pengen berada di mana ketika timeline kita bergerak gitu loh. Makanya kita majukan tadi lalu kita gerakkan. Jadi ketika kita play ini akan bergerak sesuai tadi kita arahkan si objeknya ini. Begitu. Nah, ya kan? Oke. Nah, ini untuk position. Begitu. Lalu bagaimana kalau kita pengen atur? Nah, seperti yang gue sampaikan di awal, kalau keyframe ini bisa berlaku hampir untuk semua efek yang ada di After Effects. Kalau kalian lihat, ini semuanya ada toggle animation, ada keyframe-nya gitu loh. Makanya kita coba nyalakan bagian scale ya. Kalau misalkan kalian tahu ya, scale ya berarti untuk mengatur ukuran. Kalau tadi position berarti posisi, karena dia kan tadi si objeknya ini bergerak, itu berarti posisinya. Kalau kita atur scale berarti itu ukuran dari si objeknya tadi. Kita coba ambil contoh, kita nyalakan keyframe-nya, lalu kita gerakkan. Misalkan ketika dia di sini ukurannya menjadi besar gitu loh. Misalkan. Jadi kalau kita coba, nah dia akan mengecil tuh. Ya gitu kan. Jadi kalau kita coba play, dia dari kecil membesar. Gitu. Kenapa? Karena dia membesar ya, karena kita atur tadi ukurannya ketika kita majukan framenya. Nah, sebagai contoh juga untuk lebih memperjelas lagi, nah kita bisa nih di awal akhir sini bisa kita ukurannya kita kasih lebih gede lagi ataupun kita kasih kecil. Kalau kita kasih gede lagi paling seperti ini. Nah, ketika posisi di sini si objek itu akan dengan ukuran yang sesuai ke tadi kita atur gitu. Nah, misalkan kalau kita contohnya jadi kayak gini. No, gitu. Atau kebalik, kalian pengen lebih kecil di sini bisa. Kalian lebih kecil gitu videonya bisa. Objeknya mohon maaf. Jadi begini. Gitu. Oke, tadi. Oke, nah ini untuk contoh untuk objek gitu ya. Kalian bisa atur terserah mau yang diatur bagian posisi ataupun bagian scale-nya. Nah, ataupun juga rotation, mungkin di sini ada bagian rotation ya, artinya mungkin untuk memutar dari objeknya tadi. Jadi kita bisa putar objeknya atau kita coba kasih contoh juga gitulah bagian rotationnya kita nyalain. Oke, di sini dia posisinya segini. Kita tarik ke sini. Oke. Kita putar dia berapa kali nih. Oke, segini mungkin. Jadi dia akan muter tuh. Nah, begono. Oke ya kan. Seperti itu. Keren juga sih. Nice. Begitu. Itu contoh untuk objek gitu. Nah, ini kita coba ambil contoh yang lain. Contohnya kayak mungkin cropping video mungkin ya. Kita coba cropping video. Jadi kalau cropping kan biasanya kalau video sinematik tuh ada cropping seperti ini nih atas bawah nih gitu kan. Kalian bisa cropping ini tiba-tiba muncul ataupun kalian pengen muncul si croppingnya ini perlahan gitu kan. Itu juga bisa. Jadi kalian coba cari efek cropping, crop gitu ya. Ini bagian crop sini lalu coba kita tarik ke videonya. Kita ke efek control, cari crop tadi. Nah, ada di bawah sini. Ini ada crop kan ya. Nah, ini ada beberapa keyframe yang bisa diaktifkan untuk beberapa di sini ya. Nah, ini mungkin kita ambil contoh untuk yang right aja deh ya, dari kanan ke kiri sini gitu ya. Kita coba nyalakan keyframe yang right. Oke, di sini ukuran masih belum ada cropping. Lalu kita tarik ke sini. Lalu kita crop. Nyalakan cropnya pengen segimana, mungkin segini contohnya misal ya.
Ini kalian bisa lakukan untuk semuanya ya, baik untuk atas atau bawah itu juga bisa. Ini untuk karena atasnya udah kepotong, jadi gua ambil sebelah kanan sini aja. Lalu kalau kita kembaliin, ini akan seperti ini. Begitu. Begitu. Itu untuk cropping. Dan ini bisa untuk berbagai hal ya. Jadi selain tadi objek untuk digerakin, pokoknya untuk semua efek yang ada di Adobe Premiere Pro itu harusnya semuanya udah tersedia fitur keyframe ini. Gitu. Jadi kita coba matikan. Lalu untuk apa lagi? Ya banyak hal. Pokoknya hampir semuanya ada. Ya kalian nih cari efek di sini. Ini hampir semuanya bisa sih gitu loh. Kita kasih contoh yang efek yang paling dasar banget. Efek blur lah. Kita ambil efek blur nih. Oke. Seperti itu. Lalu ke efek kontrol. Ini kan aduh terlalu. Sampai hilang gambarnya. Oke, kita kasih 0 dulu. Begitu. Kita nyalakan keyframe-nya. Di bagian di awal video dia nggak blur sama sekali. Lalu kita tarik videonya. Kita pengen di sini dia jadi blur. Kita kasih blur mungkin 10% gitulah. Nah, jadi awal video nggak blur, terus semakin lama atau sesuai yang kita atur tadi, di mana dia akan jadi titik paling blur gitu. Jadi kita play videonya seperti ini. Begitu. Bang, efek apa lagi bang? Ya banyak pokoknya, hampir semuanya. Tadi gue juga bilang bahwa ini hampir semuanya ada. Dan mungkin untuk contoh yang terakhir deh ya, kita coba kasih color grading untuk videonya. Bentar. Kita coba kasih color grading buat videonya ya. Kita bikin dulu adjustment layer. Kalau yang belum tahu adjustment layer bisa cek mungkin link atau bisa cek mungkin di video gua sebelumnya. Kita coba bahas juga tentang adjustment layer ini. Gitu. Nah, kita coba ambil satu color grading deh ya. Yang udah gua buat sebelumnya. Nah, ini bakal hancur sih, cuman ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kita coba tarik sini. Oke, warnanya jadi seperti ini ya. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke. Nah, kita ke efek kontrol. Kemudian ini sih masuknya tetap dari positionnya sih ya. Yang kita atur tetap dari positionnya. Jadi kita pengen color gradingnya yang tadinya belum di color grading, tiba-tiba di color grading, cuman dalam posisi yang mungkin lebih ada animasinya gitu. Cuman ini tetap yang dimainkan sih harusnya ini tetap dari position gitu. Taruh. Oke, kita tarik dulu si adjustment layernya sampai samping kayak gini, jadi videonya nggak kena efek dari efek dari adjustment layer. Oke, lalu kemudian kita nyalakan positionnya ini. Nah, kita kembalikan ini ke ukuran normal ke 640 ya kalau nggak salah. Tar dulu, salah. Ini kita kasih minus 640. Oke, kita nyalain. Lalu kita gerakin dikit ya sampai di sini mungkin up sampai dia loncat. Kita kasih color gradingnya 640, artinya 640 ya. Kita tarik lagi video yang ada tadi di sini, kan tadi ada di sini ya. Oke. Kemudian kita kasih 640 lagi biar dia kembali lagi ke tengah sini. Lalu kita aktifkan. Nah, kayak gini. Jadi dia tuh gerak gitu loh. Kita kan intinya ngegerakin dari si adjustment layer ini. Jadi adjustment layer ini tadinya ada posisinya di samping sini, nih. Makanya dia kembalikan ya. Ada di sini. Kita tarik dia ke tengah perlahan jadi seperti ini. Gitu. Kita coba play. Begono. Oke, segitu aja mungkin kalian bisa kreasikan sendiri. Ini hal yang mungkin harus dipahami sih kalau menurut gua, karena keyframe ini akan membantu kalian untuk beberapa project kalian nanti. Gitu. Oke, saat ini kita sudah berada di screen KineMaster gitu loh. Kita sudah siapkan filenya. Ini bukan video, ini adalah foto. Kalian bisa nanti gunakan video aja kalau memang bikin edit video. Kita ambil lapisan. Kita coba ambil gambar yang sama aja deh ya. Kita ambil gambar yang sama. Kita coba buat ini bergerak seperti yang tadi di penjelasan di Adobe Premiere Pro gitu. Nah, ini ketika kita ambil lapisan atau objek seperti ini gitu ya. Ini otomatis akan ada tombol keyframe di sebelah sini. Nah, ini. Ya, ini adalah tombol keyframe. Oke. Jadi kita majukan videonya. Kemudian kita tarik ke sini. Sudah. Intinya sama aja kayak di Adobe Premiere Pro. Kita klik checklist sini, centang. Nah, ketika kita play, dia akan bergerak juga sama kayak tadi.
begini. Begitu. Nah, ini mungkin lebih simpel aja buat tutorial di KineMaster. Ya, intinya sama aja penjelasannya tadi gue bikin di Premiere Pro dengan di KineMaster ini bisa untuk beberapa hal gitu ya. Untuk dari keyframe ini kalian bisa pakai gitu. Nah, jadi sesuai yang gue jelaskan di awal, ini adalah hal yang mungkin dasar, tapi mungkin ini akan sangat amat berguna pada saat kalian nanti ingin mencoba menggunakan keyframe tadi. Dan keyframe ini tidak hanya untuk menggerakkan objek, ini bisa digunakan untuk hal yang lain. Contohnya mungkin kalian ingin merubah warna efek atau warna color grading kalian dari seperti ini jadi seperti ini. Pokoknya membuat tidak hanya untuk semua objek ya. Jadi ataupun contohnya kalian video dari yang jelas kayak gini ingin berubah perlahan menjadi blur, dan masih banyak yang lain, ingin tiba-tiba berubah jadi hitam putih, tiba-tiba berwarna lagi. Nah, itu menggunakan keyframe. Jadi semua animasi tidak hanya untuk sebuah objek, animasi apapun itu. Jadi hampir semua tools yang ada di Adobe Premiere Pro itu bisa menggunakan keyframe. Seperti itu. Dan ya, semoga penjelasan gua kali ini mudah dipahami. Jangan lupa juga subscribe channel ini buat lebih baik lagi ke depannya. Like kalau kalian suka, dislike juga kalau nggak suka. And see you next time. Wassalamualaikum.